Oke, halo, jumpa lagi dengan gue Fistiawan. Di video kali ini gue mau jelasin soal proses simple sih charging Wuling REV yang sering orang banyak salah, kalau menurut gue salah paham ya. Jadi kayak ketika orang mau beli Wuling mobil listrik begini, mereka mikirnya kayak, oh infrastrukturnya belum banyak mendukung gitu. Belum banyak SPKLU, ngebayangin kayak pom bensin gitu loh, kayak nunggu pom bensin banyak baru mau beli mobil bensin gitu. Nah jadi kalau ketika kalian beli mobil listrik sebetulnya kalian nggak perlu khawatir soal kayak SPKLU atau pom bensin belum banyak dan sebagainya gitu kan, pengisian listriknya belum banyak. Tapi kalian harus ngerti bahwa ini kalian beli untuk penggunaan sehari-hari yang ya tiap hari pulang rumah lah gitu. Kenapa? Karena ketika kalian di rumah sama ketika kalian punya HP, kalian bisa nyolok ngecas di rumah gitu loh. Nah, apakah sesulit itu ya untuk ngecas mobil listrik seperti ini gitu? Jadi yang perlu kalian tahu adalah ini sebetulnya kalau menurut gua ini sesimpel kayak kalian beli gadget, bawa pulang kalian bisa cas gitu kan, terus kalian selesai cas full kalian bisa pakai langsung jalan kemana gitu kan. Ketika baterai habis malam pulang cas lagi, besok pagi pakai udah full lagi. Sebisa mungkin nggak cas di luar. Kenapa? Karena pasti tempat pengecasan di luar kayak di mall atau di tempat lain dibilang bisa, tapi harganya pasti nggak akan semurah harga per kWh ketika kalian cas sendiri di rumah kalian sendiri gitu. Nah, karena ini dimulai dari sekitar 2200 VA ya, pengecasannya, jadi maksudnya sebaiknya listrik kalian di rumah itu jangan sampai pas-pasan 2200 VA. Kalian bisa pilih antara kalian pasang listrik baru lewat PLN Mobile, ada aplikasinya, kalian bisa request. Tapi menurut gue lebih gampang kalau kalian lihat listrik rumah kalian udah di atas 5.500 kayak di rumah gue sini sekarang yang gue tinggalin 5.500, itu per kWh memang sedikit lebih mahal, kalau nggak salah Rp1.700 per kWh ya, 1.700-an itu 5.500. Kalau di bawah 5.500 misalnya 4.400 sampai 2.200 itu masih sekitar kayak 1.400-an rupiah per kWh kalau nggak salah. Nah, ketika gue naikin ke 5.500 itu udah sekitar setahun lalu, karena tahun lalu gue sempat consider mau meminang Wuling REV ini juga. Tapi akhirnya ternyata tertunda sampai tahun ini gitu jadinya. Nah, harga per kWh-nya ini sekitar 1.700. Jadi kalau cas full 18 kWh ya kalau ini full baterainya. Kali aja itu 1.700, 1.800. Ya nggak nyampe 30.000 gitu loh. Bisa jalan 200 km. Nah, pengecasannya pun ini kalian nggak perlu kayak gue. Kalau gue sendiri ya, gue nggak pasang listrik baru di rumah. Tapi kalau kalian mau pasang listrik baru di rumah sih sah-sah aja boleh ya. Tapi kalau kalian mau simple nggak ribet, ya tinggal colok lubang listrik colokan di rumah kalian aja yang ada gitu. Tapi kalau bisa jangan sampai cabang dengan elektronik lain gitu ya. Karena gue pernah cas dengan bercabang dengan mesin cuci, itu hasilnya adalah untungnya bukan mesin cuci yang rusak atau mobil yang rusak ya, karena sempat ada kejadian seperti itu. Lebih ke cabangnya yang rusak gitu loh. Jadi cabang yang gue pakai untuk cabangin ini pengecasan ini dengan mobil listrik, dengan mesin cuci, itu dia rusak. Nah, terus akhirnya gue pikir ini memang harus jangan dicabang dengan yang lain, langsung ke tembok gitu. Jadi supaya lebih dia fokus lah gitu casnya, khusus untuk mobil aja. Nah terus jadi tinggal kalian boleh pakai sambungan, cuma kalau bisa sambungannya yang fokus juga. Ini kayak gue beli di S1R, ini sambungannya yang cuma satu aja gitu, kabel manjangin doang, ini 5 meter. Kalau kurang kalian tinggal beli 2 jadi 10 meter, kurang lagi beli 3 jadi 15 meter. Nah kalau bisa jangan terlalu panjang ya. Dan habis itu kalian bisa tinggal colok ini ke mobil kalian. REV bukanya tinggal begini. Nah, kalau bisa ini colok dulu ke lubang listrik. Nah, kalau di rumah gue ini sesimpel ini ada lubang yang sayangnya cuma satu di sini yang terdekat dengan parkiran mobil luar. Ini mesin cuci, biasa dipakai untuk mesin cuci. Jadi setiap gue mau cas, gue copot aja. Setelah gue copot, gue pasang sambungan kabel ini. Kalau bisa kabel-kabel begini jangan ditekuk-tekuk sih. Nah, kalau bisa model digulung aja gitu, lingkar-lingkar, supaya tidak sampai ada patah kabel atau apa, menghindari aja ya.
Nah, supaya nggak terlalu mengganggu, gue sempat pasangin kayak cantelan tuh. Jadi dari colokan gue pasangin cantelan ke atas. Nah, ini gue ada payung. Terus gue gantungnya di sini, sorry. Gantungnya di sini. Nah, setelah digantung, colok aja langsung charger ya. Dan dia akan nyala biru ke merah, kayak deteksi dulu listriknya stabil apa enggak. Dan kalau dia nyala biru berarti listriknya stabil. Dan ya udah, lepas ininya, kalian tinggal colok. Ini ada pencetan, itu kalau menurut gua kalian perlu pencet ketika kalian mau tarik gitu. Tapi kalau lagi mau nyolok ya nggak usah dipencet, nggak apa-apa lah. Nah, ini sebetulnya udah gue cas full ya, tapi gue colok lagi, kelak gitu kan. Dia ngecas. Dan kalau bisa parkiran di rumah kalian, nah ini dengan gue kondisi yang lumayan terbatas ya, gue nggak punya, belum punya apa namanya, tutup atas itu, kanopi. Gue belum punya kanopi, jadi ada payung kayak begini. Tapi untungnya menurut gue ini cukup baik, karena setidaknya minimal dia bisa nutupin si area ngecasnya ini. Jadi kalau misalnya ada hujan atau hujan gede, setidaknya nggak sampai ngebasahin ini banget sih. Tapi sebisa mungkin sih gue mantau kayak hujannya gede banget, mendingan sih kalau bisa jangan ngecas ya. Tapi kalau misalnya hujan kecil-kecil ya begini aja cukup sih, udah cukup nutupin. Kalau malam itu setidaknya nahan hujan, kalau siang setidaknya nahan panas. Tapi ini jarang sih ngecas siang, karena dia selalu ngecas pulang malam, pagi udah full gitu. Dan kalian ketika ngecas itu bisa ngecek di dalam kayak di speedometernya ya. Itu udah berapa persen pengecasan gitu. Kalau udah full, dia bisa otomatis cut off. Jadi itu yang bantu supaya kalian nggak khawatir kayak harus nungguin sampai full, takut baterai soak karena casnya terlalu overcharge gitu kan. Ini nggak akan, karena ada otomatis cut off, sehingga pagi kalian cas udah full 100%. Dan dia udah berhenti ngecas dari ketika udah full itu. Jadi pagi udah, kalau dia full itu dia akan nyalanya hijau. Dia akan nyala hijau stabil. Ya, jadi kalau udah kalian bisa tinggal cabut. Ada 2 tutup level, kalian tutup. Dan ya itu cara gua ngecas di rumah, sesimpel. Nggak perlu pasang kayak jalur listrik baru, nggak perlu pusing soal SPKLU. Tapi ya balik lagi, ini kalian bisa pakai kalau kalian setiap hari pulang rumah ngecas. Apakah bisa misalnya ke Bandung? Ini kan 200 kilo ya. Menurut gue bisa aja, cuma make sure kalau ketika kalian sampai Bandung itu ada tempat bisa kalian numpang ngecas, kayak misalnya di hotel atau di mana gitu. Kalau bisa jangan di warung-warung kecil, karena mungkin listriknya mereka kecilan. Ingat kalau bisa sih yang listriknya di atas 5.500. Mungkin 4.400 bisa, tapi kalau bisa di atas 5.500 mungkin VA-nya. Gitu. Oke, kalau kalian ada pertanyaan seputar pengecasan mobil listrik, mungkin bisa bantu ya supaya kalian lebih confident atau lebih yakin bahwa ya bisa kok, nggak perlu nungguin SPK. Gue bingung ya orang-orang yang kayak nyari SPKLU gitu loh buat ngecas ini. Kalian cas aja di rumah, naikin aja dari listrik rumah kalian, jangan pas-pasan 2.200. Jadi kalau dengan daya 5.500 di rumah, menurut gue ini kalian coloknya ngecas HP di rumah sih, gitu aja. Oke, ada pertanyaan? Bisa komen di bawah. Kalau kalian ada saran untuk konten lain terkait mobil Wuling REV, boleh komen. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like, comment, subscribe. Gue Setiawan. Sampai jumpa di video yang lain. Bye. Oh ya, sedikit tambahin soal kenapa jangan, kalau bisa nggak ngecas di SPKLU. Tadi gue bilang sempat lebih mahal, perbandingan harga itu sekitar sebetulnya kayak menurut gue, kalau di rumah kalian ngecas ini full 200, bisa jalan 200 kilo, 18 kWh. Di 30.000 kurang, tapi kalau di mall atau di SPKLU atau apa mungkin bisa 100.000 kalau nggak salah. Yang mana itu kalau bisa dibilang jalan 200 kilo dengan bensin sebetulnya 200.000, jadi kayak cuma setengahnya, lebih hemat aja daripada si mobil bensin. Sementara kalau kalian cas di rumah itu bisa hampir 10 kali, 8 kali 10 kali lebih hemat daripada kalian ngisi bensin gitu. Oke, gitu aja. Bye.